Selamat malam, Sensei dan teman-teman semuanya. Hari ini saya dan Azura dari kelompok 10 ingin mempresentasikan infografis kami yang berjudul Reformasi Pendidikan Jepang. Selama pemerintahan Tokugawa, pendidikan di sekolah hanya sebagai pelengkap. Setelah restorasi Meiji, bidang pendidikan merupakan yang mendapatkan perhatian khusus. Jepang banyak mengirimkan pelajar-pelajar untuk melakukan pendidikan di negara-negara Eropa. Salah satunya adalah Fukuza Yukichi yang akhirnya menjadi Bapak Pendidikan Jepang. Dalam sejarah pendidikan Jepang, pada tahun 1886 pemerintah mewajibkan belajar di sekolah dasar selama 3 atau 4 tahun. Lalu pada tahun 1900 pendidikan wajib diberikan secara cuma-cuma. Pada tahun 1908 pendidikan wajib menjadi 6 tahun. Selanjutnya pada tahun 1945, di tanggal 15 Agustus, itu Kaisar Hirohito melalui siaran radio mengumumkan bahwa pemerintah Jepang secara resmi menerima tuntutan sekutu yang tercantum di dalam deklarasi Potsdam. Dan di tanggal 12 September, pendudukan sekutu atas Jepang atau SCAP resmi dimulai. Dan di tanggal 15 September, pemerintah Jepang melalui Menteri Pendidikan mengeluarkan pedoman, yaitu Pedoman Kebijakan Pendidikan untuk Pembangunan Jepang Baru, yang berisikan 11 pedoman. Di tanggal 31 Desember, SCAP mengeluarkan instruksi terkait penghentian mata pelajaran pendidikan moral, sejarah Jepang, dan geografi Jepang. Di tahun 1946, akhir Maret, Dewan Pakar Pendidikan pun dibubarkan. Pada bulan Agustus, Kementerian Pendidikan Jepang membentuk Dewan Reformasi Pendidikan yang disebut Kyoiku Shashin Inkai, atau bisa disingkat DRP, yang bertugas menyusun undang-undang terkait pendidikan, berdasarkan rekomendasi dari tim pendidikan Amerika. Setelah Perang Dunia II, kebijakan pendidikan Jepang mulai dirubah berbasis hak asasi manusia, kebebasan hati nurani, jaminan setiap individu untuk mengembangkan kebebasan berpikir, kebebasan akademik, di mana setiap individu memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kemampuannya. Peraturan Pendidikan Nasional Jepang atau School Education Law menetapkan susunan pendidikan dasar yang keseluruhannya terdiri atas 6, 3, 4 tahun. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 10. Yuk, berikan reaction-nya. Baik, silakan stop share screen, lalu dipersilahkan untuk kelompok 1 melanjutkan presentasinya. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Muhammad Raihan, Tiara Maharani, dan saya sendiri Ijen. Kami membuat infografis dengan judul Sensor Buku Sejarah dan Saburo Ienaga. Saburo Ienaga ini merupakan salah satu tokoh yang menentang sensor buku sejarah di Jepang. Saburo Ienaga lahir pada 3 September tahun 1913 dan meninggal pada 29 November tahun 2002. Beliau pernah menjadi guru SMA di Niigata dan menyebarkan propaganda perang dan mitos dewa kekaisaran pada murid yang akan dikirim ke peperangan. Pada tahun 1945, saat okupasi oleh Amerika, sensor dilonggarkan dan Ienaga pun mulai menulis sejarah detil yang kejam mengenai pembantaian di Nanjing tahun 1937 dan pembantaian-pembantaian lain yang dilakukan oleh Jepang. Baik, berikutnya pada tahun 1964, Ienaga melayangkan tuntutan pertama untuk meminta ganti rugi psikologi, namun tujuan utamanya untuk menunjukkan bahwa proses pemeriksaan itu tidak ada konstitusinya dan berlawanan dengan Fundamental Education Law. Tuntutan keduanya sama dengan yang pertama,
namun hanya berfokus pada 6 poin, salah satunya mitos pada Kojiki dan Nihon Shoki, karena Menteri Pendidikan meminta menghapus semua mitos dibuat setelah keluarga kekaisaran terintegrasi dengan Jepang sebagai bentuk justifikasi asal peraturannya. Kemudian pada 1984, tuntutan ketiga dilayangkan untuk meminta kompensasi atas kerusakan psikologi karena proses pemeriksaan buku dengan tujuan utama untuk membuktikan tidak ada konstitusi yang jelas untuk pemeriksaan buku. Ada 8 poin yang tidak diterima, yaitu yang berisi 6 permintaan menteri dan 2 saran revisi. Oke, untuk yang terakhir pada tahun 1982, masalah sensor buku menjadi perdebatan internasional karena berita melaporkan Menteri Pendidikan Jepang memerintahkan penulis buku sejarah untuk merevisi beberapa bagian. Contohnya mengganti agresi atau invasi menjadi kemajuan untuk mendeskripsikan tindakan militer Jepang ke timur Laut Cina pada 1930-an, menjadi korban perang karena bom atom. Selanjutnya, sensor buku di Jepang menjadi pisau bermata dua, karena tidak langsung membuat Perdana Menteri Suzuki Zenko yang pada tahun yang menjabat 1980 sampai 1982 turun menjadi senjata bagi Korea dan Cina untuk mempermalukan Jepang. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, mari berikan reaction-nya. Selanjutnya kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 bisa langsung on cam dan share screen. Mohon maaf, maksud saya individu Irsyad, bukan kelompok 2. Maaf, mohon maaf. Ya, apa sudah terlihat share screen-nya? Iya, sudah Halo? terlihat. Ya, baik. Ya, jadi saya Irsyad Aldino. Saya ingin presentasikan infografis saya yang berjudul Dampak Penyerahan Diri Jepang pada Perang Dunia II. Yang terlebihnya influensi Amerika pada Jepang post-war. Nah, dampak utamanya itu ada, saya bagi jadi 3, yaitu demilitarisasi, demokratisasi, dan emansipasi wanita. Demilitarisasinya itu pada tanggal 30 November 1945, Amerika melalui SCAP, Supreme Commander for the Allied Powers, secara resmi membubarkan militer Jepang. Hal ini mengakibatkan dideportasinya 6,9 juta rakyat Jepang yang terdiri dari 3,7 juta tentara dan 3,2 juta rakyat sipil. Yang kedua, demokratisasi, yaitu Amerika melalui SCAP juga melakukan perubahan pada konstitusi Jepang. Merubah kaisar dari monarki absolut menjadi simbol negara dan persatuan rakyat. Hal ini secara langsung merubah sistem pemerintahan Jepang dari monarki kekaisaran menjadi demokrasi parlementer. Yang ketiga, ada emansipasi wanita. Selain pada sistem pemerintahan, perubahan konstitusi juga berakibat pada hubungan antar masyarakat Jepang, utamanya pada kesetaraan gender. Beate Shirota, anggota SCAP yang ikut merancang konstitusi baru Jepang pada tahun 1946, memasukkan kesetaraan esensial antar gender ke dalam rancangan konstitusi baru. Ya, sekiranya sebegitu presentasi saya. Baik, terima kasih banyak Irsyad. Yuk berikan reaction-nya. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 3. Oke, sebentar. Ini. Bagaimana teman-teman? Apa sudah terlihat? Sudah terlihat, Nizar. Oke, Kaira, silakan. Selamat malam, Sensei dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Kaira Azra, Muhammad Nizar Ahdan, dan Zara Adani Salehudin akan mempresentasikan infografis kami yang berjudul
pembangunan Jepang pasca Perang Dunia II. Pertama, pembangunannya adalah dalam bidang transportasi massa. Setelah perang, industri otomotif Jepang yang baru tumbuh memproduksi mobil Toyota Corolla di bawah lisensi perusahaan otomotif Inggris dan Prancis. Hal ini menyebabkan banyaknya kepemilikan atas kendaraan pribadi. Hal tersebut menyebabkan beberapa permasalahan seperti kemacetan dan kekurangan lahan parkir. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintahan mulai membangun jalan tol antara Nagoya ke Kobe dan Tokyo ke Nagoya. Kemudian melakukan pembaruan kereta api dengan pembangunan Shinkansen atau kereta cepat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Nizar. Lalu terdapat dua kebijakan utama yang mendukung pertumbuhan pesat Jepang. Yang pertama itu ada Yoshida Doctrine. Kebijakan ini bertujuan untuk melakukan pembangunan kembali ekonomi dengan melakukan penghematan pengeluaran militer. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan posisi Jepang sebagai aliansi Amerika Serikat selama Perang Dingin. Lalu yang kedua ada Income Doubling Plan. Kebijakan ini diperkenalkan oleh Ikeda yang dianggap sebagai figur terpenting dari pertumbuhan pesat Jepang pada tahun 1960. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk menggandakan pendapatan dari pekerja Jepang serta meningkatkan standar hidup pada periode 1961 sampai 1970 dengan meningkatkan investasi pemerintah kepada perusahaan swasta. Oke, untuk bagian terakhir akan dijelaskan oleh saya, Zahra, yaitu pembangunan pendidikan SDM, sistem pendidikan lama Jepang yang ketat menyebabkan banyaknya anak-anak yang menjadi antisosial. Kasus bullying dan fenomena hikikomori juga mulai meningkat. Salah satu efek negatif terbesar dari bullying adalah pelajar yang menjadi korban kemudian menganggap tidak ada jalan keluar lain dan memilih membunuh diri. Untuk mengurangi intensitas bullying, pemerintah Jepang melakukan beberapa upaya. Salah satunya adalah mengurangi kurikulum sekitar 30%, aturan 6 hari sekolah dikurangi menjadi 5 hari sekolah. Sekian presentasi kami, terima kasih. Baik, mari berikan reaction-nya. Yo. Selanjutnya ada kelompok Teja, Andin, dan Nisha, dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Endah Sensei dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Agnesia, Nyoman Hasan Teja, dan saya sendiri, Dwi Andini, ingin mempresentasikan infografis kami tentang sistem pendidikan Jepang mulai dari reformasi, Meiji, sampai pasca Perang Dunia Kedua. Yang pertama dimulai dari saya akan menjelaskan dari sisi sebelah kiri atas yang berwarna merah muda dan dilanjutkan dengan kotak yang berwarna biru. Sebelum reformasi Meiji, Jepang melaksanakan pendidikannya berdasarkan sistem masyarakat feodal, yaitu pendidikan untuk samurai, petani, pedagang, serta rakyat jelata. Reformasi Meiji merupakan usaha besar-besaran Kaisar Meiji untuk menciptakan Jepang baru, yaitu transformasi dari negara yang terisolasi dan miskin menjadi negara yang modern. Dalam usaha mewujudkan sistem pendidikan yang modern untuk seluruh negara, Kementerian mengkaji sistem pendidikan di Barat yang sesuai untuk diamalkan di Jepang, terutama sistem pendidikan dari Amerika. Peran yang dimainkan oleh Kementerian Pendidikan terbukti telah membawa banyak perubahan besar ke negara Jepang. Selanjutnya, kotak yang berwarna kuning akan dijelaskan oleh Teja. Silakan Teja. Ya, terima kasih Andin. Akan saya lanjutkan untuk presentasinya. Jadi reformasi struktural pendidikan di Jepang itu meniru pola sistem pendidikan di Amerika, yaitu 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, dan 3 tahun sekolah menengah ke atas. Tujuan-tujuan yang menjadi target yang ingin dicapai pendidikan Jepang diantaranya adalah sikap disiplin, bertanggung jawab, memiliki etos kerja, dan menghargai waktu. Setelah Perang Dunia Kedua, SCAP merevisi sistem pendidikan Jepang, yaitu melarang penyebaran ideologi ultranasionalisme.
serta menanamkan paham kedamaian dan kebebasan berpendapat kepada para siswa di Jepang. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nesha. Persilakan. Baik, presentasinya akan saya lanjutkan. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam karena terkendala internet. Jadi pada tanggal 15 September 1945, yaitu tepat 1 bulan setelah pengumuman kalah perang, pemerintah Jepang melalui Menteri Pendidikan mengeluarkan pedoman kebijakan pendidikan untuk pembangunan Jepang baru yang berisi 11 pedoman kerja. Lalu pada tanggal 31 Desember 1945, SCAP mengeluarkan instruksi terkait menghentikan mata pelajaran pendidikan moral, sejarah Jepang, dan geografi Jepang. Lalu pada bulan Agustus tahun 1946, Kementerian Pendidikan Jepang membentuk Dewan Reformasi Pendidikan, yaitu Kyoiku Sashin Inkai, selanjutnya disingkat DRP atau Dewan Reformasi Pendidikan, yang bertugas menyusun undang-undang terkait pendidikan berdasarkan rekomendasi dari tim misi pendidikan Amerika. Meskipun revisi terkait sistem pendidikan Jepang dilakukan setelah masa pendudukan Amerika, hal tersebut dilakukan atas inisiatif pemerintah Jepang sendiri tanpa campur tangan dari pihak Amerika. Oke. Baik, oke, lanjut, boleh. Terakhir dapat saya simpulkan dengan kebijakan tentang pendidikan wajib yang dilaksanakan di seluruh Jepang, pemerintah Meiji mengadakan perubahan mendasar secara sosial, yaitu dengan merubah kesadaran setiap orang di Jepang. Perubahan kesadaran seperti inilah yang merupakan hasil terpenting perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Meiji dalam bidang pendidikan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih karena telah menyimak dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 4 berikan reaction-nya. Oke, selanjutnya kita langsung lanjut ke kelompok 5. Ada Tessa, Mutia, dan Dava. Ya, baik. Selamat malam, Sensei dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan infografis kami mengenai kebangkitan ekonomi Jepang akibat Perang Dunia Kedua pada tahun 1950 sampai 1970-an. Akibat Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami kerugian yang luar biasa. Lebih dari 1 juta orang tewas, kekayaan Jepang berkurang sebanyak kurang lebih 25%, produksi di bidang industri menurun drastis, bangunan-bangunan rusak, dan masih banyak lagi kerugian lainnya. Rangkaian kerugian akibat kekalahan Jepang tentu sangat berdampak bagi perekonomian. Masa-masa setelah Perang Dunia Kedua diwarnai oleh banyaknya pengangguran, inflasi, dan kekurangan pangan. Namun keterpurukan ini tidak berlangsung lama. Jepang pelan-pelan mengembalikan kondisi ekonominya seperti pada masa kejayaannya sebelum Perang Dunia Kedua dimulai. Baik, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor. Jadi tentu kebangkitan ekonomi Jepang tidak terjadi tanpa sebab. Berikut merupakan beberapa faktor pendorongnya. Jadi pendudukan Amerika Serikat itu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Terdapat beberapa kebijakan dari pendudukan Amerika Serikat. Yang pertama terdapat reformasi industri, di mana di sini Zaibatsu dibubarkan dan diberlakukan hukum anti monopoli serta desentralisasi. Lalu kebijakan kedua adalah reformasi pertanian, di mana di sini tanah dibeli oleh pemerintah dan didistribusikan kepada petani. Lalu untuk kebijakan ketiga terdapat reformasi tenaga kerja. Di sini dibentuk Undang-Undang Serikat Pekerja dan dibentuk Serikat Buruh. Dan kebijakan ini membuat gaji pekerja dan kondisi kerja semakin baik. Lalu terdapat faktor lainnya, yaitu Perang Korea. Jadi Perang Korea ini memberikan keuntungan bagi Jepang sebagai penyuplai logistik Amerika Serikat. Lalu untuk faktor selanjutnya terdapat doktrin Yoshida. Jadi doktrin ini merupakan doktrin dari Perdana Menteri Yoshida Shigeru untuk bergantung pada Amerika Serikat terkait perlindungan negara dan fokus pada pengembangan ekonomi. Dan untuk faktor terakhir terdapat income doubling plan. Jadi kebijakan ini merupakan kebijakan dari Perdana Menteri Ikeda Hayato untuk mengandalkan pendapatan pekerja Jepang. Baik, saya akan menjelaskan mengenai timeline dari tema ini. Yang pertama pada zaman Meiji tahun 1868 sampai 1912,
Jepang sudah menjadi negara dengan ekonomi terkuat karena Jepang mengalami revolusi industri secara besar-besaran dan mulai terbuka dengan negara-negara barat, bahkan mulai mencontoh kebudayaan barat. Lalu pada tanggal 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus 1945, Jepang mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi karena terjadinya gagal panen besar-besaran dan produksi pangan menurun drastis akibat serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Selanjutnya pada tahun 1947, Amerika Serikat memimpin sebuah perjanjian umum yaitu GATT atau GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, yang sangat menguntungkan bagi Jepang karena dapat memperluas perdagangan barang-barang dan hasil industri, manufaktur, dan mempermudah pembelian bahan mentah. Selanjutnya, pada awal tahun 1950-an, Jepang mulai mengalami kebangkitan ekonomi. Hal ini ditandai dengan meningkatnya GNP, Gross National Product Jepang. Tahun 1950 sampai hingga 1973, GNP Jepang terus meningkat dengan rata-rata lebih dari 10% per tahun. Pada tahun 1955 hingga 1973, perkembangan ekonomi Jepang juga disebabkan oleh adanya investasi berkelanjutan secara besar-besaran pada teknologi baru dan pabrik manufaktur. Hal ini menyebabkan tingkat pembentukan modal bruto lebih tinggi dari 22% per tahun. Pada tahun 1970, hasil produksi dari industri berat meningkat menjadi 62%. Lalu pada tahun 1973, jumlah GNP Jepang meningkat drastis hingga 13 kali lipat dari tahun 1950 menjadi 320 miliar US dollar. Oke, selanjutnya di sini ada tabel perbandingan GNP Jepang dan AS dari tahun 1951 hingga 1975. Satuannya juta dolar AS. Untuk angkanya sendiri bisa kalian lihat ya di sini sendiri. Nah, emang Jepang sama Amerika Serikat di sini masih beda jauh ya. Tapi yang kita tekankan di sini tuh dari kenaikannya gitu loh. Jadi di sini bisa disimpulkan, bisa menjawab pertanyaan kenapa Jepang bisa survive dari keterpurukan ekonomi dan hingga disebut sebagai negara dengan keajaiban ekonomi. Nah, ini dari tahun 1960. Nih awalnya nih Jepang kan emang naiknya tuh sedikit-sedikit, tetapi dari tahun 1960 hingga 1965 kenaikannya cukup besar gitu loh. Nah, kalau Amerika Serikat kan naiknya hanya sedikit-sedikit ya. Tapi dibanding Jepang tuh naiknya benar-benar lebih besar daripada Amerika Serikat. Emang dari angkanya lebih besar Amerika Serikat, tapi dari kenaikannya yang kita tekankan itu. Maka Jepang disebut sebagai negara dengan keajaiban ekonomi setelah Perang Dunia Kedua. Udah mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 5. Selanjutnya kelompok 6, apakah sudah siap? Oh ya, berikan izinnya. Apakah kelompok 6 sudah siap? Ya, sudah. Oke, Faris, baik. gimana, Faris? Silahkan. Ya, baik. Selamat malam, Sensei dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan infografis kami tentang keajaiban ekonomi Jepang. Baik, jadi setelah Perang Dunia Kedua itu, walaupun perekonomian maupun pertahanan militernya sangat terpuruk, perbaikan dan perkembangan ekonomi Jepang berlangsung secara lancar dan dalam waktu yang relatif singkat, bahkan pada 1960 saja, kondisi ekonomi sudah menyamai keadaan sebelum perang. Hal ini dapat dilihat dari tahun 1950 sampai 1973, di mana produk nasional bruto Jepang atau GNP meningkat dengan tingkat tahunan rata-rata lebih dari 10%. Kemudian ada penyebab dan akibatnya. Yang pertama penyebabnya itu ada doktrin Yoshida. Doktrin Yoshida itu adalah doktrin di bawah Perdana Menteri Yoshida yang memfokuskan kekuatan Jepang untuk rekonstruksi ekonomi. Kemudian ada pasal 9 Konstitusi 1947. Pasal ini berisi hal terkait tentang demilitarisasi Jepang sehingga menjadi negara pasif.
Kemudian ada akibatnya, yaitu perubahan struktur ekonomi berakar sejarah, bergabung dengan kelompok negara industri dalam OECD, dan juga pembangunan kembali pemukiman dan lain-lain. Baik, dan yang terakhir ada karakteristik ekonomi Jepang. Di mana yang pertama, serikat pekerja perusahaan ini mengalami kekuatan yang sangat tinggi dan mereka ini melaksanakan junto. Pada masa ini juga, Jepang juga memiliki jaminan pekerjaan seumur hidup atau Sushinkoyo di perusahaan-perusahaan besar serta pabrik-pabrik yang memiliki serikat pekerjaan kerah biru yang kuat ataupun banyak. Yang terakhir, Jepang ini memiliki kerjasama antara para produsen-produsen atau manufakturer dan juga pemasok, distributor, dan bank yang digabungkan menjadi suatu kelompok yang terjalin erat. Hal ini dinamakan sebagai keiretsu. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 6. Mari berikan aplausnya. Oke, selanjutnya kita ke kelompok 7. Ya, apakah sudah terlihat? Aman. Oke, langsung aja. Halo, selamat malam Sensei dan kawan-kawan. Kami dari kelompok 7 dengan anggotanya yaitu saya, Zaidan Ananda Wardoyo, lalu Fiorenza Dalia Maheswari, dan juga Firda Aulia Hadi. Izin mempresentasikan tentang topik kami yaitu kehidupan keluarga Jepang pada pasca perang. Oke, langsung saja. Seiring dengan kemajuan ekonomi dan industri setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, tatanan dan fungsi keluarga di Jepang juga turut mengalami perubahan. Seperti satu rumah yang sebelumnya diisi oleh keluarga besar, pada saat itu berubah menjadi hanya diisi oleh keluarga inti. Perubahan-perubahan lainnya terus berlanjut seiring dengan berjalannya waktu dan dapat dilihat pada 3 tahap perubahan kehidupan keluarga Jepang pasca perang berikut ini. Untuk tahap pertama, silakan. Baik, untuk tahap pertama kan dijelaskan oleh saya. Di tahap pertama ini, Jepang berada dalam kekacauan total setelah menyerah dalam perang. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan sosial di masyarakat. Kehidupan keluarga dianggap sebagai satu-satunya harapan oleh banyak orang yang kembali dari medan perang dan pabrik militer. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pernikahan yang sangat tinggi secara langsung setelah perang, khususnya pada tahun 1947 dan 1948 dibandingkan dengan sebelum perang. Akibat tingginya angka pernikahan, terjadilah baby boom atau ledakan angka kelahiran bayi. Keluarga Jepang pada paruh pertama periode pasca perang mulai maju ke arah demokratisasi yang disertai dengan harapan besar oleh rakyat. Namun, karena kesulitan ekonomi, fungsi keluarga tidak dapat dijalankan dengan lancar. Masalah perumahan juga menambah kesulitan untuk memodernisasi keluarga. Untuk tahap kedua akan dijelaskan oleh Firda. Oke, baik. Untuk tahap kedua, kemajuan ekonomi Jepang pasca perang memicu adanya ledakan-ledakan, seperti contohnya ledakan konsumsi. Ledakan konsumsi inilah yang menjadi peran utama dalam kehidupan keluarga Jepang tahap kedua. Ledakan konsumsi pada tahap kedua di Jepang ditandai oleh kenaikan konsumsi barang-barang sekunder. Konsumsi yang paling menonjol pada tahap ini adalah konsumsi barang-barang elektronik. Pada tahap ini, tujuan keluarga Jepang adalah untuk mencapai kestabilan. Di tengah industri yang banyak menawarkan barang-barang praktis, keinginan membeli keluarga di Jepang tidak lagi dilihat berdasarkan kebutuhan. Selain dipengaruhi oleh kenaikan standar hidup, industri bisnis juga turut andil dalam kehidupan konsumsi ini. Contohnya adanya sebutan mass for yang berarti mass production, mass communication, mass sell, dan mass consumption yang menyebar luas di kalangan masyarakat. Tipe keluarga nuklir menjadi sangat populer, sehingga menjadikan keluarga pekerja kerah putih sebagai fokus utama dalam tahap ini. Kepraktisan juga telah berhasil membebaskan wanita dari pekerjaan rumah, sehingga menaikkan status wanita di keluarga. Namun, ada dampak buruk di balik perubahan tersebut, seperti adanya tensi dalam keluarga dan ketegangan ekonomi. Selain itu, perubahan keluarga modern ini dinilai dapat melemahkan hubungan keluarga, tidak seperti keluarga di era pre-war Jepang yang kekompleksannya dapat mempererat hubungan keluarga.
Untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zaidan. Baik, terima kasih. Tahap ketiga atau tepatnya setelah Olimpiade Tokyo pada tahun 1994, orang-orang Jepang mulai menyadari bahwa etika hidup yang dominan bukan hanya stabilisasi hidup, tapi juga dalam meningkatkan standar hidup. Dalam pengertian ini, kesenangan keluarga dan kesenangan pribadi tidak boleh dianggap sebagai pelarian dari masyarakat, tapi sebagai nilai positif dalam kehidupan berkeluarga. Dalam keadaan seperti itu, maka semua anggota keluarga harus bekerja sama dan memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama. Orang tua Jepang menginginkan stabilisasi dan juga pengayaan terhadap kehidupan. Juga ketakutan atas kemiskinan memaksa orang tua membuat anak-anak mengejar pendidikan. Ini nanti menghasilkan yang dalam tanda kutip yaitu neraka ujian masuk sekolah, dan juga ibu-ibu Jepang yang memaksa anak-anaknya untuk mengejar pendidikan sebagai prioritas utama. Dan hal ini juga akan merupakan salah satu penyebab utama distorsi dalam keluarga Jepang di masa-masa mendatang. Ya, dari kelompok 7 segitu saja. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih kelompok 7. Mari kita berikan virtual applause-nya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke kelompok 8. Dipersilakan untuk kelompok 8. Ya, kelompok saya ya. Sebentar. Loh, enggak ada. Oh ini nih. Ini nih. Sudah kelihatan belum? Halo, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Sudah, Bang. Baik. Baiklah, saya anak di kelompok 8. Kelompok saya bersama dengan Aliyah dan Fitri Sukmawati. Masuk untuk infografis dari kelompok kami yang bertemaan liberalisasi Jepang oleh SCAP. Temanya udah agak umum, tapi ini kita memfokuskan pada SCAP atau figur dari Douglas MacArthur itu sendiri. Pertama-tama, siapa dia? Dia itu adalah jenderal militer Amerika Serikat. Dia memiliki peran penting di Pasifik. Sebenarnya sejarah lebih panjang, tapi kita persingkat seperti itu saja. Punya julukan Gaijin Shogun karena pada saat masa pendudukan dia memiliki wewenang yang cukup kuat, cukup banyak terhadap pengawasan proses perbaikan Jepang pada masa pendudukan itu, pada masa setelah perang. Ini latar belakang dari liberalisasi yang dijadikan tema. Setelah Jepang itu menyerah tanpa syarat pada bulan Agustus tahun 45, dan dengan lebih lanjut sampai akhirnya penyerahan diri itu secara resmi diterima pada bulan September, diterima oleh MacArthur. Itu akhirnya Jepang memasuki masa pendudukan oleh Tentara Sekutu yang diwakili oleh Amerika dan dikomandoi oleh MacArthur. Jabatan resminya adalah itu tadi, Supreme Commander of the Allied Powers. Nah, fokus dari reformasi ini, liberalisasi ini adalah sesuai namanya, berusaha membebaskan Jepang dari anggapannya itu adalah karena ketika sebelum perang itu Jepang itu, warga Jepang, masyarakat Jepang itu dianggap di bawah kekuasaan pemerintah yang legal pada saat itu yang diwakili oleh Aisal, kemudian militer dan segala macam. Makanya kita sebutkan istilahnya adalah liberalisasi. Yang menjadi fokus utamanya, pertama adalah perubahan konstitusi. Seperti ini bisa dibaca di sini. Nah, lebih jauh lagi soal andil MacArthur itu bagaimana saja, itu yang menarik ada soal catatan MacArthur mengenai reformasi konstitusi yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Aliyah. Silakan Aliyah. Oke, terima kasih Bang Mas. Jadi pada tanggal 3 Februari 1946, Jenderal MacArthur memutuskan kalau cara yang paling efektif untuk menginstruksikan pemerintahan Jepang tentang sifat-sifat dan nilai yang dia anggap dasar adalah untuk mempersiapkan sebuah konstitusi yang mencerminkan sifat-sifat dan nilai tersebut. Makanya ada reformasi konstitusi. Jenderal MacArthur menginginkan 3 poin khusus untuk dimasukkan ke dalam rancangan konstitusi Jepang. Berikut ini yang disebutkan di sini adalah poin-poin tersebut. Ini diambil langsung dari catatan MacArthur.
Poin pertama adalah skala negara. Dalam catatannya, MacArthur menjelaskan kalau kaisar mewarisi kekuatan secara dinastik dan tugas wewenangnya dijalankan sesuai dengan konstitusi. Dan juga seorang kaisar bertanggung jawab atas kehendak rakyat sesuai dengan yang ada di isi konstitusi. Poin kedua adalah Jepang tidak mempunyai kedaulatan dalam berperang. Poin ini menjelaskan kalau Jepang tidak akan lagi menggunakan perang sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan dan bahkan untuk menjaga keamanannya sendiri. Jepang sekarang bergantungan kepada ideal-ideal tinggi untuk pertahanan dan perlindungannya. Angkatan Darat, Jepang tidak akan pernah diberi wewenang dan hak untuk berperang. Dan hak untuk berperang tidak akan diberi kepada pasukan Jepang manapun. Poin yang ketiga adalah penghapusan sistem feodalisme. Artinya tidak akan ada kebangsawan Jepang terkecuali keluarga kaisar yang sudah ada. Dan tidak akan ada kebangsaan yang memiliki kekuatan pemerintahan di tingkat nasional ataupun kekuatan sipil. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vivi. Baik, terima kasih. Mohon slide-nya. Oke. Berikutnya adalah aktualisasi langkah liberalisasi. Selain reformasi konstitusi, liberalisasi yang dilakukan oleh SCAP juga mencakup kebijakan lain dalam aspek sosial, ekonomi, serta pendidikan. SCAP menekankan pada demokratisasi politik pada proses reformasi konstitusi. Kendati reformasi konstitusi pada akhirnya tetap mempertahankan posisi kaisar sebagai kepala negara, pada akhirnya wewenang politik kaisar tetap dikurangi, bersamaan dengan penghapusan sistem feodalisme atau waris dalam lembaga pemerintahan. Penghapusan ini pun termasuk penghapusan monopoli ekonomi oleh Zaibatsu. Reformasi agraria pun dilaksanakan untuk mengatur kembali manajemen kepemilikan tanah oleh tuan tanah lokal. Pada bidang pendidikan, reformasi kurikulum ditekankan untuk menghindari pengkultusan figur kaisar. Reformasi pendidikan pun diusahakan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi peserta didik untuk mengembangkan pemikiran individual mereka. Menghindarkan nasionalisme sebelum perang, meski pada kelanjutannya masih terdapat perbedaan antara kelompok progresif dan konservatif di bagian ini. Sekian presentasi infografis dari kelompok 7. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Mari berikan tepuk tangannya. Paci-paci. Oke, selanjutnya last but not least ada kelompoknya Virgi. Baik, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya, Virgi, dan juga Almira dan Satrio akan membawakan presentasi kami mengenai infografis kami, peran cerita Sazae Sang dalam membentuk gaya hidup masyarakat Jepang di tahun 1960-an. Yang pertama adalah latar belakang. Media menyebarluaskan gambaran standar mengenai kehidupan kelas menengah normal. Selain itu, media massa memperkuat rasa berbagi pengalaman di antara masyarakat. Masyarakat memiliki keinginan menonton acara di TV yang tinggi. Mereka memiliki persatuan untuk mengembangkan cita-cita pasca perang modern untuk saling mencintai dan membentuk keluarga inti baru. Penggambaran situasi seperti ini dapat dilihat jelas dalam karya fiksi berjudul Sazae Sang, karya Hasegawa Machiko. Selanjutnya adalah penjelasan cerita Sazae Sang. Komik Sazae Sang pertama diterbitkan pada tahun 1940-an, dan anime Sazae Sang pertama kali disiarkan pada tahun 1969. Sazae Sang menggambarkan kehidupan 3 generasi keluarga kelas menengah dengan tampilan yang menarik dan juga lucu. Selama 27 tahun, komik ini diterbitkan di 3 surat kabar dengan 6.477 episode, dan telah terjual lebih dari 70 juta eksemplar. Telah dijadikan drama sebanyak 4 kali dan dibuat film sebanyak 3 kali dan disiarkan sebagai serial animasi TV untuk 45 tahun dimulai tahun 1969. Karena popularitas seperti itu, Sazae Sang menjadi subjek untuk mempelajari sejarah sopan santun dan adat istiadat era Showa
yang diakui sebagai sindiran politik atau sosial dan digunakan sebagai sumber pemahaman komunikasi timbal balik dalam kehidupan sehari-hari orang biasa. Baik, selanjutnya ada pengaruh anime Sazae-san ke orang Jepang di tahun 1960-an. Cerita Sazae-san telah membuat beberapa perubahan bagi Jepang, yaitu mengubah kebiasaan orang-orang, termasuk ke cara berpakaiannya. Terjadi perubahan kostum masyarakat dari tahun 1950-an sampai 1970-an. Poin pertama, pada awal era Showa, mengenakan topi setiap kali meninggalkan rumah adalah salah satu sopan santun paling dasar bagi pria. Tingkat penggunaan topi sekitar 100% untuk laki-laki pada saat itu, terutama untuk salariman, penerima upah dan gaji, dan merupakan istilah yang berasal dari era Taisho dan berkembang populer di awal era Showa. Karakter di Sazae-san tidak terkecuali dalam aturan ini. Semua salariman menutupi kepala mereka dengan topi. Pada tahun 1948, bagaimanapun gaya rambut yang disebut ducktail atau gaya rigid mulai menjadi mode untuk pria muda. Gaya tanpa topi secara bertahap menjadi populer, sejak mereka khawatir untuk mengacak-ngacak kondisi gaya rambut mereka dengan topi. Saat itu, pada tanggal 19 Oktober 1957, ketika pegawai gaji salariman pertama yang tidak memakai topi muncul di Sazae-san, dan akhirnya menjadi sebuah tren. Oke, selanjutnya ada genre Iyashike. Iyashike adalah sebuah subgenre khusus untuk karya Jepang dari genre yang dikenal sebagai slice of life, yang menggambarkan seorang karakter yang menjalani kehidupan damai di lingkungan yang menenangkan. Secara harfiah, Iyashike berarti terapi atau healing, dan subgenre tersebut dimaksudkan untuk memiliki efek terapi atau penyembuhan pada penonton. Untuk kesimpulan, cerita Sazae-san yang ditulis oleh Machiko Hasegawa telah menjadi karya yang dapat menunjukkan terjadinya perubahan masyarakat Jepang setelah Perang Dunia Kedua karena membahas kehidupan sehari-hari dan situasi kontemporer di Tokyo pada saat itu. Hasegawa sebagai salah satu manga artis perempuan pertama juga menggunakan karyanya untuk menunjukkan transformasi peran perempuan pasca perang yang dapat dilihat dari penggambaran keluarga Sazae-san yang tidak tradisional. Sedangkan karya Sazae-san merupakan sebuah iyashike karena dengan melihat penggambaran hidup damai Sazae-san, dengan mengetahui trauma Perang Dunia Kedua, publik Jepang mendapatkan konteks bahwa ketenangan merupakan perasaan yang berharga dan menguntungkan. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelas Sejarah Jepang Kontemporer C. Terima kasih Sensei telah mendengarkan. Apabila ada kritik dan saran, mohon disampaikan. Mari berikan reaction-nya. Ya, Sukare sama Desta. Share screen dulu. Apa? Share screen. Dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 13. Nama saya Fida Pradipta Maesa dan teman saya Dewana Bagaskara akan membuat video presentasi tentang kejatuhan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Membuat infografis.
Ini adalah salah satu infografis yang kami buat tentang kejatuhan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Yang pertama, karena adanya gejolak ekonomi yang tak terelakkan dari pengaruh depresi dunia yang merupakan imbas dari industri negara-negara kapitalis yang sedang kacau. Tapi namun hal ini dapat dipulihkan sejak ditetapkannya Manchuria sebagai garis hidup Jepang, yang juga merupakan awal dari gerakan militerisme. Jadi awalnya dimulai dari frustasi militer terhadap partai politik yang tidak sanggup menyelesaikan krisis ekonomi, mendorong para perwira menengah angkatan laut untuk membunuh Perdana Menteri Inukai Tsuyoshi. Peristiwa ini dikenal dengan istilah Goichi Gojiken, peristiwa 15 Mei 1932. Lalu setelah peristiwa ini, partai politik yang telah berkuasa kembali selama 8 tahun sejak 1924. Didapat dari kekuasaan dan sejak itu jabatan Perdana Menteri dipegang oleh birokrat dan panglima-panglima militer. Berita militer Jepang percaya bahwa Jepang tidak akan mampu mengalahkan Cina karena Amerika dan Inggris, Dalam kondisi ini Jepang berencana memutuskan hubungan Inggris dan Amerika dengan cara menduduki negara-negara Asia Tenggara. Jepang yang meniru Jerman dalam mengeksploitasi bahan baku negara-negara lain, merancang kebijakan ke selatan dalam upaya memperoleh bahan baku di kawasan Asia Tenggara. Berikutnya akan dilanjutkan oleh saya. Salah satu dari anggota dari suku Poros adalah Jepang. Kekaisaran Jepang berusaha mendominasi Asia Timur dan sudah memulai perang dengan Republik Tiongkok pada tahun 1937. Penaklukan Jepang ditandai dengan pada 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1937. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 9 Agustus, Uni Soviet melancarkan penyerbuan mendadak ke koloni Jepang di Manchuria atau disebut Manchukuo karena telah melanggar fakta netralitas Soviet dan Jepang. Menyerahnya Jepang pada bulan Agustus 1945 menandai akhirnya Perang Dunia Kedua. Angkatan Laut Kekaisaran Jepang secara efektif sudah tidak ada lagi sejak Agustus 1945. Sementara invasi sekutu ke Jepang hanya tinggal menunggu waktu saja. Isu penyerahan diri Jepang kepada sekutu tertuang dalam Potsdam Declaration, The Birth of the Constitution of Japan pada tanggal 26 Juli 1945. Kaisar Hirohito menyatakan penyerahan diri Jepang kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Oke, itulah sekian presentasi infografis dari kami berdua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.